Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisa UX design melalui customer oriented. Yang pertama ada tahapan UX design. Yang kedua, perbaikan penerapan UX design. Yang ketiga ada analisa persepsi yang ingin dibangun oleh aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara membangun persepsi melalui pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Bunga Sulastri akan menjelaskan tentang tahapan dari UX design. Yang pertama adalah product research. Untuk merancang sebuah produk, seorang PR harus menganalisa siapa sasarannya, perilaku, dan kebutuhan pengguna Pinterest. Dalam melakukan product research, PR harus melakukan survei terhadap publik terlebih dahulu. Dalam melakukan product research aplikasi Pinterest ini, kami memilih melakukan wawancara secara pribadi dengan virtual online. Dikarenakan dengan pandemi corona sekarang, kegiatan wawancara dimungkinkan dengan melakukan virtual online. Kami memilih melakukan wawancara secara pribadi dengan 6 orang gender wanita dan 4 orang gender laki-laki. Tentunya mereka adalah pengguna aplikasi Pinterest yang mempunyai penilaian terhadap aplikasi tersebut. Menilai aplikasi tersebut sangat menarik karena tampilannya colorful, sangat efektif dalam menyajikan konten apa saja yang kita butuhkan. Menjadi referensi dalam memberikan berbagai ide, dapat mempublikasikan karya user agar menjadi referensi untuk user lainnya. Sasaran usia pengguna aplikasi Pinterest ini adalah di atas umur 13 tahun, kisaran usia remaja ke atas. Kenapa? Karena aplikasi Pinterest dianggap masih belum mudah dimengerti oleh usia di bawah 13 tahun. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah skenario. Setelah mendapatkan data dari para user Pinterest, langkah selanjutnya adalah user menentukan tampilan yang menarik, yang nyaman, dan sesuai dengan keinginan kebutuhan dari penggunanya. User diminta untuk memilih fitur konten yang akan muncul di beranda. Banyak kategori yang bisa dipilih, seperti food, fashion, lifestyle, sport, traveling, interior design, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, user bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Pinterest seperti mengirimkan foto, menyimpan foto dan video, berbagi pesan dengan sesama user, atau bisa juga memberikan masukan-masukan terhadap postingan user yang lainnya. Dan yang ketiga adalah information architect. Setelah user memilih beberapa kategori yang disukai, contohnya seperti kategori food, akan muncul berbagai tips-tips food, cara membuat makanan yang enak, sehat, atau cara-cara makanan yang diet, itu akan muncul semuanya. Dan mengetahui ciri khas makanan dari berbagai daerah atau negara itu bakalan muncul di dalam kategori food dan juga bisa menjadi bahan referensi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Fitrianti. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tahapan UX design yang keempat, yaitu wireframes dan prototypes. Wireframe bisa disebut juga blueprint maupun tampilan layout seperti tampilan pada saat awal sign in ataupun login, dan juga tampilan awal setelah berhasil masuk ke aplikasi Pinterest. Untuk selanjutnya, prototype itu yang dapat diklik dan menghasilkan respon, seperti apabila user mengklik gambar search itu akan menghasilkan beberapa kategori yang terdapat di Pinterest. Selanjutnya ada juga lambang chat, itu dapat berbagi pesan ke sesama user Pinterest. Dan sebelah paling kanan itu ada gambar profile yang isinya berupa pin maupun papan ataupun board. Untuk tahap yang kelima itu ada product testing, yaitu feedback dari user Pinterest, yaitu Pinterest untuk pengguna baru masih membingungkan, dan juga di dalam aplikasi tersebut masih banyak spam yang merajalela, dan juga aplikasi Pinterest memang tidak tren seperti aplikasi Twitter maupun Facebook. Untuk tahapan yang keenam yaitu implementation. Bagi pengguna baru yang ingin daftar menjadi user Pinterest, itu akan memasukkan data-data pribadi user dan kemudian akan memilih kategori sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan yang diinginkan oleh user. Dan terdapat beberapa kategori yang terdapat di dalam Pinterest tersebut, seperti kategori food, untuk traveling, untuk fashion, lifestyle, interior design, quotes, sport,
dan lain sebagainya. Yang kemudian fitur itu di dalam aplikasi Pinterest tersebut dapat membagi dan menyimpan video dan foto, dapat mengomentari postingan di dalam aplikasi Pinterest tersebut, dapat berbagi pesan sesama user Pinterest, dan juga di situ bisa menyimpan foto dan videonya. Untuk tahapan UX design hanya sampai tahapan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Widyasari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan perbaikan UX design untuk aplikasi Pinterest. Yang pertama, di Indonesia sendiri tidak banyak orang yang mengunduh aplikasi Pinterest seperti aplikasi sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Karena mungkin mereka beranggapan bahwa Pinterest itu tidak terlalu penting karena mereka bisa mencari apapun yang mereka mau di Google. Selanjutnya, mungkin kebanyakan orang mengira bahwa fitur Pinterest itu kurang menarik karena tidak seperti media sosial lainnya. Mungkin fungsinya saja sudah berbeda. Selanjutnya, fitur yang kurang menarik. Aplikasi Pinterest berbeda dengan aplikasi lainnya. Di aplikasi Pinterest, kita tidak terlalu bisa berkomunikasi dengan pengguna lainnya karena kebanyakan pengguna mengunduh aplikasi Pinterest hanya untuk mencari tips atau mencari inspirasi-inspirasi dan mengunduh tips atau inspirasi-inspirasi juga. Tidak banyak orang yang sengaja membuka atau menginstal Pinterest itu untuk mencari teman atau yang lainnya. Selanjutnya, analisa persepsi yang ingin dibangun oleh aplikasi Pinterest. Aplikasi ini membangun awareness kepada siapapun atau untuk siapapun, kepada kalangan manapun, untuk umur berapapun. Selain aplikasinya mudah digunakan, kita juga akan mendapatkan kualitas foto dan video yang HD yang tidak bisa kita dapatkan di media sosial lainnya. Bahkan di Google pun kita jarang mendapatkan kualitas foto yang bagus. Di dalam aplikasi Pinterest kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan seperti tips diet, inspirasi bangunan rumah, apapun itu semua kita akan dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Indiana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun persepsi melalui pengalaman. Menurut pengalaman pengguna aplikasi Pinterest, pengguna aplikasi Pinterest ketika mereka sudah mengunduh aplikasi tersebut, mereka dapat kemudahan untuk menyajikan sebuah gambar berupa tutorial dan gambar yang enak dipandang sekaligus menggiurkan. Begitu pula sebaliknya, pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut sebagai sebuah kebutuhan. Misalkan mereka ingin membuat masakan-masakan luar negeri atau masakan tradisional, nah mereka akan mendapatkan sebuah tutorial dan gambar-gambar yang eye-catching di aplikasi Pinterest tersebut. Ketika pengguna ingin mendesain kamar sendiri, pengguna dapat memilih konten desain interior dan dapat mengumpulkan foto-foto yang eye-catching dan menarik di papan atau di board mereka masing-masing. Dengan begitu, pengguna tersebut akan lebih mudah dan akan lebih baik mengatur desain kamarnya sendiri. Tersedia banyak konten untuk para pengguna aplikasi Pinterest. Dengan begitu, para pengguna aplikasi Pinterest dapat lebih mudah menggunakan dan memilih konten-konten yang mereka inginkan. Kemudian, aplikasi Pinterest itu dapat dijadikan akun bisnis. Dengan begitu, pengusaha bisnis online dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mempromosikan bisnis mereka dengan gambar yang menarik, kemudian dapat meningkatkan kualitas branding perusahaan mereka. Sebagai pengguna aplikasi Pinterest, Pinterest sangatlah bermanfaat. Dapat mengubah perilaku pengguna menjadi meniru sebuah gambar dan konten yang mereka sajikan. Kemudian, Pinterest pun dapat mengubah pengguna menjadi kecanduan karena gambar dan video-video tutorial yang mereka tawarkan sangatlah menarik. Sekian presentasi Dari kami, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe. like dan komen.